Sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi menyediakan darah untuk melayani kebutuhan sel dan jaringan, mentransfer nutrien dan oksigen ke semua sel, mentransfer produk-produk yang tidak berguna, serta mentransfer hormon dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh lainnya. Dengan kata lain, sistem sirkulasi darah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrien dari sel. Secara umum, peredaran darah terbagi menjadi dua, yakni peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka ialah peredaran darah di mana darah tidak mengalir di dalam pembuluh darah, contohnya peredaran darah pada artropoda. Sedangkan peredaran darah tertutup ialah kondisi di mana darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Misalnya peredaran darah pada manusia. Pada manusia, peredaran darah terbagi menjadi dua, yakni peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar ialah di mana darah mengalir dari bilik kiri jantung keluar menuju seluruh tubuh. Nah, darah yang keluar ini merupakan darah yang kaya akan oksigen yang dibawa oleh arteri dan aorta. Lalu, darah kembali masuk melalui serambi kanan jantung yang dibawa oleh pembuluh darah vena. Sedangkan peredaran darah kecil ialah di mana darah mengalir keluar dari bilik kanan jantung dibawa oleh arteri pulmonalis, yang mana darah ini kaya akan karbon dioksida lalu masuk ke dalam paru-paru dan kembali lagi melalui serambi kiri jantung yang dibawa oleh vena pulmonalis. Proses peredaran darah pada manusia melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses peredaran darah. Yang pertama, jantung memompa darah. Jantung adalah organ otot yang bertanggung jawab memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 atrium kanan dan kiri, dan 2 vertikal kanan dan kiri. Atrium menerima darah yang kembali ke jantung, sedangkan vertikal memompa darah keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan menghubungkan arteri dengan vena. Ketiga, sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah yang kaya oksigen dipompa dari vertikal kiri ke aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Aorta kemudian membagi diri menjadi arteri yang lebih kecil dan membawa darah ke organ-organ dan jaringan tubuh. Di kapiler, oksigen dan nutrisi diserap oleh sel-sel tubuh, sedangkan karbon dioksida dan limbah metabolik diambil oleh darah. Yang keempat, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari vertikal kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen diambil oleh darah. Darah yang kaya oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke arteri. Proses peredaran darah ini berlangsung terus-menerus, memastikan bahwa oksigen dan nutrisi terdistribusi ke seluruh tubuh dan limbah metabolik diangkut kembali ke organ yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Jantung berfungsi. Penyakit peredaran darah. Yang pertama, aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyakit pada sistem peredaran darah berupa mengerasnya pembuluh darah. Nah, penyakit ini disebabkan oleh diet tinggi lemak yang meninggalkan timbunan lemak di lapisan pembuluh darah. Tumpukan lemak ini
akan bersatu dan membuat arteri menjadi keras dan kurang fleksibel. Hal ini menyebabkan tekanan darah tinggi yang dapat merusak jantung dan ginjal, bahkan stroke. Yang kedua, serangan jantung. Myocardial infarction atau MI merupakan istilah teknis untuk penyakit serangan jantung. Serangan jantung merupakan penyakit pada sistem peredaran darah yang terjadi ketika suplai darah terputus dari jantung. Biasanya suplai darah terputus dari jantung akibat gumpalan darah. Gejala seseorang yang terkena serangan jantung berupa nyeri dada, sesak nafas, merasa lemas, serta munculnya perasaan cemas yang luar biasa. Penyebab serangan jantung adalah penyakit jantung koroner. Yang ketiga, angina. Angina merupakan penyakit pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan berat dan berulang ketidaknyamanan pada dada dan nyeri. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Ini merupakan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Angina sering dianggap sebagai tanda peringatan serangan jantung yang akan datang, atau angina sering dianggap sebagai tanda peringatan serangan jantung yang akan datang. Yang keempat, iskemia jantung. Iskemia jantung berarti otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Nah, iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yaitu arteri yang memasok darah ke otot jantung. Seseorang dengan iskemia jantung biasanya akan mengalami sakit seperti angina dan mungkin merasa seolah-olah mengalami serangan jantung. Yang kelima ada kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi biasanya disebabkan oleh gaya hidup kurang sehat dan pola makan yang tidak sehat. Beberapa orang juga bisa secara genetik berisiko kolesterol tinggi. Setiap orang memang membutuhkan kolesterol pada tubuhnya. Namun kolesterol yang terlalu banyak dapat membentuk lapisan tebal di bagian dalam pembuluh darah dan akan menghalangi aliran darah. Yang keenam ini ada gagal jantung. Penyakit pada sistem peredaran darah selanjutnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung ini disebabkan oleh jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Kondisi ini akan menyebabkan penderitanya kelelahan, sesak napas, dan batuk. Beberapa penderita gagal jantung sulit melakukan banyak hal seperti berjalan, naik tangga, atau membawa barang-barang. Yang ketujuh ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit pada sistem pembuluh darah yang diakibatkan tekanan darah yang mengalir melalui pembuluh darah terlalu tinggi. Tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan stroke, kehilangan penglihatan, gagal jantung, serangan jantung, penyakit ginjal, dan menurunnya fungsi seksual. Yang ke-8 ada stroke. Stroke dapat terjadi ketika salah satu pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau bahkan pecah. Kondisi ini akan menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak. Kondisi ini nantinya akan menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan mematikan. Untuk itu, segera dapatkan perawatan untuk stroke agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah. Yang ke-9 ada penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer mengacu pada penyempitan arteri yang mengarah ke kaki, perut, lengan, dan kepala. Pengurangan aliran darah ini dapat merusak sel-sel dan jaringan pada anggota tubuh, organ, dan otak. Penyakit ini cenderung terjadi pada orang tua. Pencegahan penyakit pada sistem sirkulasi manusia meliputi yang pertama, mengadopsi gaya hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan merokok. Nah, yang kedua, mengolah stres dengan baik dan menjaga berat badan yang sehat. Yang ketiga ada rutin memeriksa tekanan darah dan kadar kolesterol. Sedangkan yang keempat, menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang kelima di sini ada menghindari paparan terhadap faktor resiko seperti polusi udara dan paparan bahan kimia yang berbahaya.
Yang keenam atau yang terakhir, mengikuti pengobatan perawatan yang direkomendasikan dokter sesuai dengan kebutuhan Anda.